Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam satu channel Depok Kreasi atau yaitu Majelis Taklim Ngaji Rasul. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan semua masyarakat Indonesia umumnya, dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit yang saat ini lagi pandemi di kita di Indonesia, yaitu kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan bab yang kemarin tentang sholat, perlu kita ketahui bersama di dalam kitab Al-Ghunyah ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan bahwa walis sholati syara'itun tataqaddamuha. Jadi sholat itu memiliki berbagai macam syarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Wahia at-taharatu bil ma'it tahur. Yang pertama adalah bersuci atau wudhu. Kenapa? Karena sholat tidak akan sah tanpa adanya wudhu, tanpa adanya bersuci. Dan ketika kita bersuci, harusnya dengan air yang menyucikan, bukan air yang tidak dapat menyucikan. Karena ada 3 bagian air, yang satu suci menyucikan, yang kedua suci namun tidak menyucikan, yang ketiga air itu terkena najis. Wa tayammumu 'inda 'adami. Yang selanjutnya adalah tayamum saat tidak dijumpainya air. Jadi pengganti daripada bersuci adalah dengan tayamum. Fa'in tayammamu su'idan, kan gitu. Fa'in tayammamu su'idan. Wasattaratu, lalu bisaubin tahirin. Lalu yaitu bagian daripada syarat-syaratnya sholat harus menutupi dengan kain ataupun baju yang suci. Wal wukufu ala buq'atin taharatin, dan berdiri di tanah yang suci pula. Jadi bila kita hendak melaksanakan atau menunaikan, mendirikan sholat, maka satu, bajunya juga harus suci, tempat yang akan kita dirikan sholat itu juga harus suci. Wastiqbalul qiblah. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat, menghadap arah kiblat. Wan niyat wa dukhulul waqti, niat dan juga masuknya waktu. Jadi tidak diperbolehkan ketika kita hendak melaksanakan atau mendirikan sholat sebelum masuknya waktu sholat. Amma taharatu falaha faraidun wa sunan. Adapun bersuci itu juga memiliki fardu-fardu dan juga sunnah-sunnahnya. Rukun-rukunnya ada dan juga sunnah-sunnahnya yang harus kita ketahui pula, agar supaya sholat kita tentunya sah menurut secara hukum syariat dan juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal faraidu fi dhahiril madhabi asyaratun. Fardu-fardunya sholat ya dalam madhab yang sudah terkemuka itu ada 10. An-niyatu awalan. Yang pertama adalah niat sebagai syarat awalnya ataupun rukun awalnya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, niat. Wa huwa ayyanwiya bi taharati raf'al hadasi. Niat apa? Niat yaitu untuk bersuci, menghilangkan hadas, tentunya hadas kecil, seperti yang dulu pernah kita belajar ya tentang madhab Imam Syafi'i. Di situ dilafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau itu taharata ya li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Wa in kana tayammuman fastibahatis shalat. Dan jika tidak dapat dijumpai air, maka kita bertayamum dengan niat istibahatis sholat, artinya memperbolehkan untuk menunaikan sholat. Nawaitul wudu'a
nawaitu tayammuma li istibahatis shalah. Kami atau saya berniat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Di anna tayammuma la yarfa'ul hadas. Ingat, perlu kita ketahui catatan penting bahwa tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas pada hakikatnya. Karena tayamum itu ya dengan debu tentunya adalah sebagai pengganti daripada wudhu itu sendiri, pengganti daripada air saat air tidak dijumpai. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat adalah di dalam hati. Maka di hati kitab lain dikatakan niat itu hukumnya wajib diucapkan dalam hati, sunnah dilafazkan. Ya. Fa in dzakara dzalika bi lisanihi ma'a i'tiqadihi bi qalbihi kana qad ata bil afdal. Jika niat itu disebutkan dengan lisan ya dan disertai keyakinan di dalam hatinya, kana qad ata bil afdal, justru itu yang lebih afdal dalam konteks yaitu niat. Wa ini tasarru 'ala al-i'tiqadi ajza, dan jika meringkas niat ya berdasarkan yaitu hati iktikad atau yakin dalam hatinya, namun lafadznya itu diikhtisar, diringkas, itu juga cukup, artinya diperbolehkan. Terus summa at-tasmiyatu, lalu yang kedua adalah membaca bismillah. Wa huwa ayyadkara Allah Ta'ala inda iradatihi akhadal ma. Membaca bismillah saat si orang yang hendak melakukan sholat ini, saat ketika mau mengambil air di dalam berwudu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Jadi kullu amrin bibalin, Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin bibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' au ajdam. Segala sesuatu yang memiliki nilai baik atau perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka ia akan terputus keberkahannya, terputus dia punya hubungan dengan Allah secara makna hakikinya. Maka apapun yang kita lakukan itu baik, awalilah dengan bismillah. Begitupun yaitu ketika mau berwudu, mau bersuci. Selanjutnya sumal madmadah, yaitu berkumur. Wa huwa dawranul ma'i fil fami wa majjuhu wa ikhrajuhu minhu. Definisi daripada madmadah ataupun berkumur adalah yaitu memutarkan air di dalam mulut, ya, berkumur bahasa kita mah. Wa majjuhu wa ikhrajuhu minhu. Ya, berkumur sampai beberapa kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita, terlebih yaitu kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi kita, diusahakan itu hilang atau luruh. Sumal istinsaku, setelah itu, setelah berkumur baru yaitu mengambil air lewat hidung, namanya istinsyaq. Wa huwa idkhalul ma'u fi khurmayil anfi, mengambil air, ya, mengambil air, makna mengambil air itu idkhalul ma, ya, memasukkan air, ya, mengambil air dengan kita sedot, ya, dengan kita hirup sampai ke pangkal daripada hidung itu sendiri, ya, dalam hidung, pangkal dalam hidung. Sumal ghuslul wajhi, kemudian yaitu membasuh muka. Nah, batasannya wahadduhu min manabiti sya'rir ra'si, dari mulai tumbuh rambut kepala, berarti kalau kita buka ya kopiah kita, ini ada batasan daripada rambut ari yang kecil, ini adalah min manabiti sya'ri, ya, sya'ri, ya, sorry. Jadi awal daripada tumbuhnya rambut kepala ilama in hadara minal lihya, ini sampai kepada batasan di mana tumbuhnya dua jenggot, ya, wadaqoni, dagu, taulan secara lebarnya. Ini panjang, ini lebar. Kalau lebar dari sini berarti sampai batasan telinga, ya, sampai batasan telinga.
itu untuk lebarnya. Wa min watadil uduni, ya, dari ujung telinga sampai ke telinga, ila watadil uduni, ya, ardon secara lebarnya, taulan panjangnya, Summa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, kemudian yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ingat, mata siku ini diusahakan dilebihkan 3 jari ketika kita mengusap, ya, kedua tangan ini sampai ke ujung, sampai ke siku, tapi dilebihkan 3 jari sebagai ikhtiyat. Kemudian mengusap kepala. Wasifatuhu ayyuwammisa yadayhi fil ma', yaitu dengan cara memasukkan kedua tangan ke dalam air, ya, summa yarfa'uhuma farighataini, kemudian, ya, diangkatlah air tersebut, ya, dengan gayung, bisa fayadha'uhuma, atau yaitu dengan tangan, lalu diletakkan alam qadamir ra'si wa yajruhuma ila qafahu, ya, diletakkan di kepala, lalu yaitu didorong ke bawah, ditarik ke bawah, ke depan kembali, wa yajruhuma ila qafahu, ya, wa yu'iduhuma, dan dikembalikan lagi setelah, yaitu sampai qafa itu sampai belakang sini, lalu dikembalikan lagi ke depan, ya. Nah, seperti kita praktekkan ini, mengusap, ambil air, ya, tempelin, lalu ke belakang, kan, setelah ke belakang dikembalikan ke depan lagi. Itu yang makna daripada masfur roksi, mengusap, yaitu kepala. Dilanjutkan setelah, yaitu mengusap kepala atau rambut kepala, yang ini harus sampai ke kulitnya. Summa ghuslur rijlaini, kemudian yaitu membasuh kedua kaki, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Yang ini seperti yang saya sampaikan di awal tentang membasuh kedua tangan yang sampai siku, itu juga harus dilebihkan 3 jari. Begitupun membasuh kedua kaki dilebihkan 3 jari, agar supaya ikhtiyat, ya, ikhtiyat itu kehati-hatian. Wahuma anna ibatani fi mafsil qadami, artinya dua mata kaki itu adalah satu bagian daripada kaki, ya, dua tulang, ya, termasuk tulang yang tumbuh di bagian mata kaki, yang ada 2, kiri dan kanan. Wa kullu dzalika marratan, yang semuanya itu 1 kali. Wa ammat tasi'u, yang ke-9, fa tartibul a'dha, ya, harus tertib seluruh anggota, kulluha, semuanya, kama nataqa bil Qur'anu fi qouli azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi harus tertib. Yang ke-10, ya, sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Maidah, ya, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka kalian, kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah, ya, kepala-kepala kalian, wa arjulakum ila ka'bain, ya, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wal ashiru, dan yang ke-10 al-muwalah. Al-muwalah itu wa ittiba'ul udwi asani lil awal. Jadi makna muwalah itu adalah mengikutkan anggota yang kedua kepada yang awal. Itulah definisi daripada muwalah, mengikutkan anggota yang kedua, yang 2 kepada yang awal, qabla ayyunafishal ma'ul awal, sebelum yaitu mengambil air yang pertama. Terus artinya yaitu terus menerus, terus menerus dari yang awal, harusnya diawalkan, nanti dari awal, kedua, ketiga, dulu, yaitu cuci tangan atau membasuh kedua
tangan ya, dan sebagainya, rangkaian seperti yang KMG awal. Mungkin itu saja, mudah-mudahan para pemirsa, sahabat-sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita pelajari pada sore hari ini melalui kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.